Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga, akan menyampaikan materi mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan dosen pengampu Bunda kami tercinta, Bunda Erina Sudaryati. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Utama dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Seri Jentias dengan NIM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir dengan NIM akhir 244. Oke, selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait kebijakan akuntansi dan juga sistem akuntansi pemerintah daerah, di mana nanti ada beberapa topik yang kami sajikan. Namun untuk yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu mengenai kebijakan akuntansi dan juga sistem akuntansi pemerintah daerah terkait aset tetap dan juga penyusutan. Kita ketahui bersama bahwa aset tetap memiliki peran yang begitu penting dalam laporan keuangan pemerintah, khususnya juga pemerintah daerah, karena mencerminkan nilai atau juga investasi jangka panjang yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, di mana nantinya itu bisa digunakan untuk operasional sehari-hari dan juga untuk melayani publik atau juga masyarakat. Aset tetap ini nantinya terdiri dari beberapa kategori atau beberapa macam yang nantinya saya jelaskan, dan juga untuk pelaporannya diperlukan transparansi dan juga keakuratan dalam penyajian atau pengungkapan nilai-nilainya. Jadi aset tetap itu begitu vital dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi atau juga pengertian dari aset tetap itu sendiri. Nah, jadi aset tetap menurut definisinya adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari oleh suatu entitas. Dalam hal ini adalah entitas pemerintah daerah, seperti itu. Jadi nantinya dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada peralatan dan juga mesin, yang ketiga ada gedung dan bangunan, yang keempat ada jalan, irigasi dan juga jaringan, yang kelima ada aset tetap lainnya, dan yang keenam atau yang terakhir ada konstruksi dalam pekerjaan. Oke, lalu syarat atau kriteria apa saja yang harus terpenuhi agar suatu aset itu bisa dikatakan sebagai aset tetap? Nah, jadi ada beberapa kriteria atau syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah aset tersebut harus berwujud. Jadi bisa kita pegang atau bisa kita lihat, seperti itu. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau juga lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, biaya perolehannya dapat kita ukur secara valid dan juga akurat. Jadi bisa kita ketahui berapa nilainya. Yang selanjutnya, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk maksud tujuan utama, digunakan sebagai sarana operasional sehari-hari. Jadi tidak dimaksudkan untuk dijual. Yang selanjutnya merupakan objek pemeliharaan. Jadi sebagian besar memiliki nilai penyusutan atau juga nilai biaya pemeliharaan, seperti itu. Dan yang terakhir, memiliki batas minimal kapitalisasi. Jadi suatu aset tetap itu memiliki kapitalisasi yang berbeda-beda di tiap kategorinya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur aset tetap, nilai dari suatu aset tetap. Nah, jadi aset tetap itu pada dasarnya diukur melalui atau diukur berdasarkan nilai perolehan, ditambah nantinya biaya perolehan seperti ongkir dan juga biaya administrasi dan sebagainya. Dan juga khususnya untuk biaya mesin itu ada biaya permulaan atau startup cost. Jadi sampai biaya yang berapa yang mereka keluarkan sampai mesin itu bisa digunakan. Dan semuanya itu dikurangi dengan potongan diskon atau potongan rabat dan sebagainya. Oke, kemudian apa saja yang harus diungkapkan pada laporan keuangan terkait dengan aset tetap itu? Nah, yang pertama ada dasar pencatatan. Jadi harus dicantumkan dasar pencatatan dari suatu aset tetap. Yang kedua, rekonsiliasi terkait dengan akumulasi atau juga penyusutan atau pertambahan dari nilai suatu aset tetap tersebut dalam periode tersebut. Dan selanjutnya ada, kalau misal ada penyusutan, harus menyertai atau mengungkapkan
berapa nilai penyusutannya, metode penyusutannya yang digunakan, apakah straight line atau double declining atau metode-metode yang lain, dan juga manfaat dari aset tetap tersebut, dan juga nilai tercatat baik itu secara di awal periode dan juga di akhir periode seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan aset bersejarah atau juga aset tetap yang dalam kategori seni, itu harus secara rinci mengungkapkan nama, jenis, dan juga tempat di mana aset itu berada seperti itu. Nah, selanjutnya terkait juga dengan SAPD. Kita masuk ke SAPD, aset tetap. Nah, di mana pihak-pihak yang terkait ada 4. Yang pertama ada bendahara barang atau pengurus barang, yang kedua ada bendahara pengeluaran, yang ketiga ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan yang keempat ada pejabat penatausahaan keuangan. Dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, ada yang pertama ada bukti belanja atau pembayaran dari aktiva tetap, di mana nantinya kalau misal pemerintah itu membeli atau memperoleh pasti memiliki nota atau bukti pembayaran seperti itu. Nah, yang selanjutnya berita acara serah terima barang atau juga jabatan. Kalau jabatan itu atau serah terima barang nanti bisa berkaitan dengan konstruksi dalam pengerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga SP2D secara langsung, dan juga surat permohonan kepala ke SKPD terkait dengan penghapusan aset tetap. Nah, jadi kalau misal ada aset tetap yang mau dihapuskan harus mengajukan surat permohonan, dan nanti apabila di ACC atau disetujui nanti harus juga disertai surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan aset. Dan yang terakhir ada kebijakan akuntansi, kebijakan acara pemeriksaan kemajuan pengerjaan, jadi terkait dengan konstruksi dalam pekerjaan. Nah, untuk penyusutan sendiri ada beberapa pihak yang terkait. Yang pertama ada bendahara barang atau pengurus barang, yang kedua ada pejabat penatausahaan keuangan, dan untuk dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, di mana adalah bukti atau dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan juga amortisasi terkait aset tetap atau juga aset tidak berwujud. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, tadi kan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ananda Putra mengenai topik yang pertama. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada topik yang kedua, yaitu mengenai kebijakan akuntansi dan SAPD aset lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi SAPD pada aset lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, di mana aset lainnya itu merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Nah, aset lainnya itu memiliki peranan yang penting karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial atau potential service di masa depan. Nah, di sini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama ada tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, yang terakhir ada aset tidak berwujud. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengakuannya, di mana terdapat pada bagian tagihan jangka panjang, di mana terdapat 2, yaitu tagihan penjualan angsuran, di mana tagihan penjualan angsuran itu menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai, kepala daerah, pemerintah daerah. Kemudian ada tagihan tuntutan kerugian daerah, di mana ini merupakan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian. Kemudian ada kemitraan dengan pihak ketiga, di mana terdapat 4. Yang pertama ada kemitraan dengan pihak ketiga pada bagian sewa, di mana itu merupakan sewa yang diakui pada aset perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perbuatan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya, kerjasama atau kemitraan sewa. Kemudian ada kerjasama pemanfaatan atau yang disebut juga KSP, di mana itu merupakan pemberdaya gunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kemudian ada bangunan guna serah atau disebut juga BGS, Build Operating Transfer dalam waktu BOT, di mana BGS adalah suatu bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atau investor itu tersebut mendirikan bangunan atau sarana lain. Berikut fasilitasnya serta pemberdaya gunakannya dalam jangka waktu tertentu.
Kemudian ada bangunan seraguna BSG. Jadi BSG adalah pemanfaatan dengan cara pihak ketiga atau investor tersebut mendirikan bangunan atau sarana lain berikut fasilitasnya. Kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Nah, di sini ada aset tidak berwujud atau ATP pengakuannya, di mana dalam aset tidak terwujud itu memiliki beberapa pengakuan, di mana terdapat goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, kemudian aset tak berwujud dalam pengerjaan. Nah, di sini ada pengukurannya, di mana terdapat tagihan jangka panjang. Nah, dalam tagihan jangka panjang ini terdapat dua, di mana ada tagihan penjualan angsuran dan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Nah, pada bagian tagihan penjualan angsuran itu dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang biasa. Kemudian pada tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, di sini tuntutan ganti rugi itu disebut dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP 2K dengan dokumen pendukung berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKPJM. Nah, kemudian pengukurannya terdapat pengukuran pada kemitraan dengan pihak ketiga, di mana terdapat 4, di mana ada sewa, di mana sewa tersebut itu dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan. Kedua, ada kerjasama pemanfaatan atau disebut juga KSP, di mana kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya uji. Kemudian ada bangunan guna serah atau BGS. BGS itu dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun BGS tersebut. Kemudian ada bangunan serah guna kebalikannya, di mana BSG itu dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan kepada pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut. Kemudian ada pengukuran pada aset tidak berwujud, di mana ada harga beli termasuk biaya impor dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan laba. Kemudian ada setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, kemudian biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara dengan baik. Nah, berikut di sini ada merupakan contoh penyajiannya pada aset lainnya yang pada gambar abu-abu tersebut, di mana contohnya di sini aset lainnya terdapat pada bagian tagihan penjualan angsuran, tuntutan pemberdayaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain. Kemudian pada aset lainnya pada bagian kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapannya, di mana pada pengungkapan aset lainnya itu dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam hal-hal seperti besar dan rincian aset lainnya, kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud, kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga, seperti sewa, KSP, BOP, BTO, kemudian informasi lainnya yang penting. Kemudian pada SAPD-nya pada terdapat pihak-pihak terkait PPKD, di mana ada kemitraan dengan pihak ketiga, sewa, kerjasama pemanfaatan atau KSP yang tadi, bangunan guna serah BGS, terus bangunan serah guna BSG. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, dari tadi sudah dijelaskan mengenai kedua topik, yaitu kebijakan akuntansi dan SAPD aset tetap dan penyusutan, dan juga kebijakan akuntansi dan SAPD aset lainnya oleh rekan saya, yaitu Ananda Putra dan juga Muhammad Fakih. Nah, di sini saya sendiri akan mengulas mengenai latihan pada dua topik tersebut, yaitu aset tetap, penyusutan, dan aset lainnya. Mari simak baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini ada aset tetap. Nah, pada tanggal 25 Mei 2015, SKPD Sentosa menerima hibah dari suatu lembaga berupa 10 buah unit komputer dengan harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar 4 juta per unitnya. Nah, untuk jurnal dari aset tetap ini sendiri di sini ada pada tanggal 25 Mei 2015 tercatat atas
atas personel komputer pada debit sebesar 40 juta dan juga pendapatan hibah dari badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri sebesar 40 juta pada kredit. Nah, kenapa di sini besaran angkanya ini adalah 40 juta? Dikarenakan tadi telah dijelaskan pada soal apabila sebuah lembaga menghibahkan 10 buah unit komputer, yang dimana apabila dilihat dengan tipe yang sama, komputer ini tuh memiliki harga yaitu 4 juta. Nah, jadi 4 juta dikalikan 10 maka hasilnya 40 juta. Nah, untuk soal selanjutnya ini mengenai penyusutan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus atau straight line method. Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 2015 dengan nilai perolehan sebesar 375 juta dengan nilai sisa sebesar 25 juta dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Nah, buatlah jurnal penyusutannya. Nah, untuk penyusutan ini, sebelum kita masuk ke jurnalnya, kita akan menghitung untuk beban penyusutannya sendiri. Nah, di sini untuk beban penyusutannya ini dari nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa, lalu diper dengan umur ekonomis dari gedungnya. Nah, di sini ada 375 juta dikurangi 25 juta dan dibagi 20. Nah, ini hasilnya adalah 17.500.000. Nah, ini dapat dijurnalkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan nomor bukti dan kode rekeningnya sudah tersedia, dengan biaya penyusutan bangunan gedung pada debit sebesar 17.500.000, lalu dengan akumulasi penyusutan bangunan gedung pada kredit sebesar 17.500.000 juga. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu mengenai aset lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2015, menurut catatan pengurus barang SKPDN, memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan 30 juta. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 27 juta. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Nah, untuk jurnal dari aset lainnya ini sendiri, di sini tercatat bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat aset lain-lain komputer pada debit sebesar 3 juta. Nah, ini tuh dari nilai perolehan dari 6 unit komputer yang sebesar 30 juta yang dikurangin dengan akumulasi penyusutan dari 6 komputer tersebut sebesar 27 juta. Lalu selain aset lain-lain komputer, di sini juga terdapat akumulasi penyusutan peralatan komputer pada debit sebesar 27 juta. Lalu juga terdapat personal komputer pada kredit sebesar 30 juta. Pergi ke dapur memasak cumi. Jangan lupa dicuci bersih. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.